Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel KPMat. Nah, untuk soalnya kita akan coba bahas soal TPS tahun 2020 ya, untuk materi fungsi kuadrat dan persamaan kuadrat. Nah, bagi adik-adik yang udah menyaksikan video ini, sebelumnya kakak sarani dulu, tonton dulu video materi supaya nanti ketika kakak jelasin soal-soal di sini gimana cara jawabnya, itu nggak bingung ketika mendapat penjelasan dari kakak. Oke ya? Nah, kita langsung coba jawab aja soal yang pertama. Nah, di sini udah ada soalnya. Di sini dituliskan bahwasanya kita punya suatu persamaan kuadrat nih. Ini persamaan kuadratnya. Oke. Nah, di mana kita punya x1, x2 itu adalah nilai-nilai akarnya. Kemudian di sini dikasih tahu x1 kuadrat tambah x2 kuadrat sama dengan 10. Yang ditanya adalah b kuadrat. Nah, jadi gini, untuk ngejawab soal ini ya. Pertama kita harus tahu dulu tentang rumus x1 tambah x2 kuadrat ya. Itu rumusnya apa? Nah, di video materi itu udah ada atau di deskripsi itu bisa adik-adik unduh aja materinya. Itu juga bisa ya. Nah, atau kalau misalkan pengen penjelasannya silakan lihat di video materi. Nah, itu bisa dibuat seperti ini nih. X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2 X1 X2. Nah, itu dia. Nah, dari sini kita bisa cari tahu bahwasanya X1 tambah X2 itu kan rumusnya adalah min B per A, ya kan? X1 kali X2 itu rumusnya adalah C per A. Nah, di sini bahwasanya nilai min B per A-nya ini A-nya 1 ya. A-nya 1, B-nya 2, 2A, C-nya B kuadrat. Nah, jadi kalau kita tulis ya, di sini ya kita tulis ya. A-nya itu adalah 1, B-nya itu adalah 2A, C-nya itu adalah B kuadrat. Oke. Nah, berarti kita bisa substitusi nilainya nih. Jadi ini min 2A per 1, berarti min 2A, ya kan? C per A-nya berarti nih B kuadrat per 1, ya, karena A-nya 1, berarti B kuadrat, ya kan? Nah, jadi di sini kita bisa ganti nih, X1 tambah X2-nya. Itu berarti min 2A, ya kan? Min 2A pangkat 2. Kemudian X1 kali X2-nya itu B kuadrat ya. Ini dia, B kuadrat. Berarti B kuadrat. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan 10 nih. Ya. Nah, dari sini kita bisa cari nilainya. Ini kita kuadratin 4A kuadrat ya. Ini tetap 2B kuadrat sama dengan 10. Nah, yang ditanya nilai B kuadrat. Berarti kita bisa buat jadi kayak gini nih. Ya. 10 kurang 4A kuadrat. Sehingga B kuadrat sama dengan 10 kurang 4A kuadrat dibagi dengan min 2. Jadi B kuadrat sama dengan 10 bagi min 2. Min 5, ya kan? 4 ya, min 4 bagi min 2 positif 2A kuadrat. Oke, jadi udah ketemu nih nilai B kuadratnya. Yaitu kita bisa buat jadi kayak gini. 2A kuadrat kurang 5. Ya, kita balik aja. Nah, jadi jawabannya itu adalah D. Yaitu 2A kuadrat kurang 5. Nih ya, kita centang D. Gimana penjelasannya? Bisa dipahami? Nah, misal kalau kurang jelas nanti boleh tanyakan di kolom komentar bagian mana yang perlu dijelaskan lagi. Nanti kita diskusi bisa di grup ya, bisa juga di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, sekarang kita di soal yang kedua ya. Nah, untuk soal yang kedua, ini gimana cara ngejawabnya? Coba kita lihat dulu soalnya. Nah, diketahui grafik fungsi kuadrat f mempunyai sumbu simetri x sama dengan 4. Nah, ini sumbu simetri ya. Kemudian jika grafik fungsi f melalui titik 2,0 dan 0,3, maka ordinat titik puncak grafik fungsi f adalah. Oke. Nah, jadi yang dimaksud dengan ordinat itu adalah nilai y ya. Jadi kalau kita bikin sketsanya, ini sketsanya ya. Sketsa dari maksud dari soal itu adalah kira-kira seperti ini. Nah, ini ada titik 2,0 ya. Ini 2,0. Kemudian 0,3 ini dia. Nah, ini kira-kira maksud dari kurva dari soal ini ya, kurva dari persamaan kuadratnya. Oke, atau fungsi kuadratnya. Nah, kemudian ada sumbu simetris, yaitu ini, sumbu simetris sama dengan 4 nih ya. Nah, X sama dengan 4. Memotong dari kurva tersebut. Nah, jadi sumbu simetris itu adalah suatu garis yang membagi si kurva menjadi dua bagian sama besar. Nah, ini dia ya. Nah, jadi yang ditanya itu adalah nilai Y. Jadi ketika nilai X-nya sama dengan 4, nih nilai Y-nya nih. Ini berapa nih? Ya, nilai Y di sini berapa? Oke ya. Nah, itu maksud dari soal ini. Nah, jadi
untuk menyelesaikan soal ini kita akan menggunakan rumus atau persamaan, yaitu persamaannya yang berkaitan dengan menentukan persamaan kuadrat jika titik puncak diketahui. Nah, ini namanya titik puncak ya. Ini titik puncak. Oke. Nah, atau koordinat titik puncak. Nah, rumusnya apa? Y sama dengan A X kurang XP, P ini artinya puncak ya, kuadrat ditambah YP. Nah, di materi ini juga udah dibahas gitu ya. Nah, sekarang kita coba terapin. Kita punya beberapa titik. Pertama 2,0 ya. 2,0. Kemudian ada titik puncaknya, XP-nya. Nah, XP-nya di sini 4 ya. Jadi ini si X sama dengan 4 nih kita sebut XP juga gitu. Nah, kemudian kita coba hitung nih nilai X, nih nilai Y. Jadi kita ganti ke rumus yang ada. Jadi Y-nya ganti 0 ya. A-nya mau kita cari nih. X-nya ganti dengan 2, XB-nya ganti dengan 4, kuadrat tambah YP ini yang mau dicari tahu berapa nilainya. Jadi ini YP ya. Titik ini namanya YP nih. Nih, YP ya, berapa nilainya. Oke, jadi dari sini kita bisa hitung ini min 2 kuadrat tambah YP. Ini berarti 4A ya, tambah YP. Oke. Nah, ini persamaan 1. Nah, kemudian kita masuk ke titik koordinat yang kedua yaitu 0,3. Nah, di sini XP-nya masih sama yaitu 4 gitu ya. Nah, kita substitusi ke rumusnya, berarti ini adalah X, ini adalah Y. Nah, X-nya ganti dengan 0, Y-nya ganti dengan 3, berarti 3. A-nya biarin, X-nya ganti 0, XP-nya ganti 4, kuadrat, YP-nya biarin karena itu mau dicari ya. Nah, berarti ini 3. Ini 0 kurang 4 ya. Berarti min 4 pangkat 2 tambah YP. Nah, berarti ini adalah 16 ya, dikuadratin 16A tambah YP. Nah, ini adalah persamaan kedua. Oke. Jadi kita eliminasi aja ya, eliminasi. Kita coba eliminasi. Nah, berarti 4A ditambah YP sama dengan 0, kemudian 16A ditambah YP sama dengan 3, ya kan? Nah, karena kita mau cari YP, ya, kita mau cari YP, ini kita kali 4 aja nih, biar hilang si A-nya, ya. Kemudian 16-nya kali 1. Berarti ini 16A tambah 4 YP, 4 kali 0, 0 ya. Kemudian ini dikali 1 tetap, ya. Tetap ya, dikali 1. Nah, ini kita kurangkan jadi 3 ya, 3 YP. Ini jadi min 3. Nah, jadi YP-nya adalah min 3 per min, kok min 3 lagi. 3 ya, karena ini kan 3. Jadi min 3 per 3 hasilnya min 1. Nah, jadi nilai titik puncaknya atau YP-nya atau ordinatnya itu adalah min 1. Jadi jawabannya A ya, yaitu min 1. Gimana? Bisa dipahami penjelasannya? Nah, itu ya untuk ngejawab soal nomor 2. Sekarang kita coba ke soal yang ketiga. Oke, sekarang kita di soal yang ketiga. Nah, pada soal yang ketiga, kita disuruh mengamati suatu grafik ya. Ini dia grafiknya. Nah, di mana grafik ini merupakan hasil dari persamaan fx sama dengan 2 dikurang x dikurang x kuadrat. Nah, jadi pernyataan berikut manakah yang benar gitu ya. Mana yang tidak benar. Nah, jadi karena dicari yang tidak benar, maka kita lihat choice A sampai E-nya. Nah, kita cek satu persatu ya. Nah, dari choice A mengatakan grafik mempunyai nilai minimum 0. Nah, nilai minimum 0. Nah, kita harus tahu dari gambar ini terlihat bahwasanya grafik ini memiliki nilai maksimum. Kenapa? Karena kalau dia bentuk grafiknya seperti ini ya, ini kalau kita gambar seperti ini. Nah, ini dia memiliki nilai maksimum. Nah, kalau dia grafiknya seperti ini, ya turun ke bawah seperti ini dia memiliki nilai minimum. Jadi ini maksimum ya, ini minimum. Nah, dari sini kita sudah tahu jawabannya bahwasanya pasti jawabannya itu adalah A yang tidak benar. Kenapa? Karena grafiknya memiliki nilai maksimum sementara pernyataan A mengatakan grafiknya itu memiliki nilai minimum. Nah, jadi jawabannya itu adalah A. Untuk choice B, C, D, E, nah itu sebenarnya nggak usah lagi kita cek ya. Kenapa? Karena kita sudah ketemu jawabannya ya, yaitu di choice A. Oke ya? Rasa itu aja untuk ngejawab soal nomor 3. Kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, sekarang kita di soal yang keempat nih. Nah, oke, untuk soal keempat, di
Sini kita punya suatu soal yaitu 3x kuadrat kurang 12x tambah 21 sama dengan 0 ya. Nah, makanya yang ditanya di sini adalah p kuadrat ditambah q kuadrat tambah 7pq, di mana pq itu adalah akar-akarnya. Nah, jadi dari sini kita bisa coba jawab bahwasanya kita bisa tulis gini ya. Kita tulis dulu soalnya 3x kuadrat dikurang 12x tambah 21 sama dengan 0, ya kan? Nah, kita punya p tambah q, rumusnya? Rumusnya adalah min b per a, ya kan? P kali q, rumusnya adalah c per a. Nah, dari sini kita bisa dapat b-nya itu adalah min 12, a-nya itu 3, berarti ini 4. Kemudian c-nya itu 21, ya, ini c-nya. Kemudian a-nya itu 3, berarti ini 7. Nah, jadi kita bisa jawab nih. Nah, p kuadrat tambah q kuadrat ditambah 7pq. Nah, ini kita bisa jabarkan rumus p kuadrat tambah q kuadrat yaitu p tambah q kuadrat kurang 2pq ya ditambah 7pq. Nah, berarti ini p tambah q kuadrat ini berarti positif 5pq ya. Nah, berarti p tambah q-nya berapa? Nih 4 ya. Nah, kuadrat ditambah 5, p kali q-nya nih 7 ya. Nah, jadi 4 kuadrat 16, 5 kali 7 35, lalu kita jumlahkan hasilnya 51. Oke. Nah, jadi jawabannya itu A, 51. Oke ya. Nah, itu aja untuk nomor 4 ya cara menjawabnya. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Oke, sekarang kita di soal yang kelima ya. Nah, coba perhatikan soalnya. Di sini dikasih tahu bahwasanya P lebih dari 0 ya. Kemudian P dan P kuadrat kurang 2 merupakan akar-akar dari ini, dari persamaan kuadrat ini ya. Kemudian jika C merupakan salah satu akar dari persamaan kuadrat ini, maka nilai A adalah, nah jadi untuk ngejawab soal ini, pertama kita mulai dari tuliskan dulu persamaan yang pertama yaitu X kuadrat kurang 10X tambah C sama dengan 10. Nah, ini kan akar-akarnya tadi adalah P dan P kuadrat kurang 2. Nah, ini kita sebut X1, X2-nya. Nah, jadi sesuai dengan rumus persamaan kuadrat yaitu kalau X1 ditambah X2, nah ini kita ganti menjadi P ditambah P kuadrat kurang 2. Itu kan rumusnya adalah min B per A, ya kan? Nah, min B per A. Min B per A, dimana di sini A-nya 1, B kita min 10, C kita itu adalah C, ya. Nah, berarti di sini P ditambah P kuadrat kurang 2, min B-nya itu berarti 10 ya, karena jumlah negatif. Per 1 berarti tetap 10. Nah, berarti P kuadrat tambah P kurang 2 kurang 10, ini kita pindah 10-nya ke kiri, itu 0. Nah, P kuadrat tambah P kurang 12 sama dengan 0. Nah, ini kan jadi suatu persamaan kuadrat lagi ya, sehingga kita bisa faktor di sini. Oke, nah ini kita faktor. Nah, dikali hasilnya min 12 ya. Dikali hasilnya min 12 ya. Lihat materi faktorisasi di bagian materi ya. Nah, ditambah hasilnya 1 ya. Nah, atau koefisien dari si P. Nah, berarti jawabannya di sini adalah 4 dengan minus 3. Kenapa? Karena 4 dikali minus 3 minus 12, 4 ditambah minus 3 itu positif 1. Nah, berarti P-nya itu adalah min 4 atau P-nya itu adalah 3. Nah, karena P-nya tadi di sini syaratnya adalah ya P lebih dari 0 ya. P lebih dari 0. Berarti nilai P kita yang memenuhi adalah ini. Nih, yang memenuhi. Oke. Nah, jadi kita bisa masuk ke persamaan berikutnya. Yaitu X1 kali X2. Nah, berarti si P dikali dengan P kuadrat kurang 2. Itu rumusnya apa? C per A. Nah, berarti ini C per 1, ya kan? Karena C-nya itu C, A-nya itu 1 gitu. Nah, berarti nilai P-nya kita ganti aja nih dengan 3 ya. 3 kuadrat kurang 2. Ini C, ini 3, ini 9 kurang 2 ya. Ini C, berarti C-nya adalah 3 dikali 7. Berarti C-nya adalah 21. Nah, ini nilai C-nya. Ya, jadi kita udah ketemu nilai C-nya. Nah, coba lihat di sini. Kan di sini yang disebutkan di soalnya, jika C merupakan salah satu akar. Nah, salah satu akar itu maksudnya apa? Yaitu nilai X1, X2-nya, ya kan? Akar-akarnya itu namanya X1, X2. Nah, jadi kalau akar-akar itu boleh disubstitusi. Nah, jadi C itu adalah nama lain dari X1-nya kita katakan. Boleh juga X2 ya. Nah, di mana nilainya 21. Ini kita substitusi, ya. Kita substitusi ke persamaan kuadratnya.
yaitu x kuadrat tambah x tambah 42 sama dengan 0. Nah, jadi ini boleh kita substitusi ya. Sorry, kebelit lidahnya dikit. Jadi ini kita substitusi, kita ganti nilai x-nya dengan 21 kayak gini. Kenapa? Karena dia di sini kan hasilnya 0. Nah, sementara yang namanya akar-akar itu kalau disubstitusi nanti hasilnya pasti 0 gitu ya. Ini kita ganti 21 tambah 42 sama dengan 0. Nah, ini berarti 21 kali 21 ya. 441 ya kan? Ini 21A, ini tambah 42 sama dengan 0 ya. Berarti 21A ini min 441 ya, dipindah, kurang 42 dipindah juga. Berarti 21A sama dengan ini min 483. Berarti A-nya adalah min 483 ya, dibagi dengan 21. Nah, berarti ini min 23. Nah, jadi kita udah ketemu nih nilai A-nya, yaitu minus 23. Nah, jawabannya berarti itu adalah B, yaitu minus 23. Oke, gimana? Bisa dipahami penjelasannya? Nah, jika ada yang kurang paham boleh ditanya di grup atau boleh juga ditanya di kolom komentar. Oke ya? Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 6.